Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rizky. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan nomor induk mahasiswa 111805100000125. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga di tengah pandemi dan bulan yang suci ini kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini, saya selaku mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam ingin berbagi pandangan tentang media penyiaran di era digitalisasi saat ini. Radio dan televisi sebagai media dalam penyiaran memainkan suatu peran yang amat vital dalam interaksi kontemporer yang sudah mendesak dibuat dalam sebuah paket peraturan. Media penyiaran mempunyai kemampuan teknisnya yang unik dan kuat, serta isinya yang memikat, merupakan sarana difusi informasi paling efektif yang pernah diciptakan oleh manusia. Media massa tidak hanya melintasi batas-batas geografis, tetapi juga batas-batas kelas, ras, budaya, politik, pendidikan, serta jenis kelamin. Dalam rangka mendistribusikan berbagai jenis informasi yang disampaikan secara rutin, baik dalam bentuk hiburan yang menanamkan dan menyegarkan sudut pandang dan cara pemahaman tertentu. Oleh karena itulah, media penyiaran mampu mengartikulasikan sintesis ideologis yang mempromosikan perspektif tertentu dengan menyisihkan yang lain, dengan mempertautkan perubahan ideologis dan sumber-sumber otoritas, serta membantu membangun dan mengatur realitas sosial dengan menstrukturkan sebagian dari pengalaman yang paling lazim dan paling penting dari khalayak mereka. Era penyiaran digital yang terjadi menghasilkan pelayanan siaran televisi yang memiliki fungsi dalam setiap kanal frekuensi yang dilayani oleh hanya satu industri televisi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, menilai migrasi dari analog ke digital didasari kebijakan dan teknologi analog akan semakin mahal penggunaannya dan secara bertahap menjadi usang. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk penghematan penggunaan spektrum frekuensi radio, dan tren global menunjukkan bahwa lebih dari 85% wilayah di dunia sudah dijangkau oleh siaran televisi digital. Pemerintah menilai filosofi migrasi ke digital yaitu didapatkannya digital dividend, yaitu sisa spektrum frekuensi radio pasca analog switch off. Selain itu juga dimaksudkan untuk terciptanya efisiensi industri penyiaran karena pada pelaksanaannya menggunakan penerapan penyiaran multiplexing dan menjaga business continuity dari lembaga penyiaran swasta yang ada selama ini. Era digitalisasi, ketika sebagian besar penyebaran informasi berlangsung di dunia maya, industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media-media online yang relatif lebih mudah diakses. Hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi, baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran. Salah satunya dengan menyediakan akses untuk menonton siaran televisi secara online. Dunia penyiaran di tanah air mengalami perubahan karena perkembangannya teknologi informasi yang biasa diperoleh dari TV dan radio. Sekarang ini sudah bisa diakses melalui jaringan internet. Ini salah satu bentuk penyelarasan media konvensional dengan media terbarukan. Pola konsumsi media yang hari ini bergeser ke digital sedang berlangsung di Indonesia. Implikasinya para pemain di industri tayangan konvensional mulai kelabakan. Pola konsumsi sekarang makin personal, alih-alih umum untuk dinikmati bersama-sama seperti dulu. Menonton siaran televisi dengan cara streaming, menurut sebagian orang, memang menjadi pilihan bagi anak muda, khususnya mahasiswa yang mungkin tidak memiliki televisi di asrama atau di tempat kosnya. Karena itu, cara ini menjadi salah satu cara antisipasi yang telah dilakukan oleh seluruh stasiun televisi yang tergabung dalam ATVSI. Agar mampu bertahan, industri televisi perlu mengubah format tayangannya, misalnya dengan memperbanyak citizen journalism atau jurnalisme warga, selain memperkaya konten dan mengikuti selera penonton, mengandalkan jurnalisme warga dinilai akan lebih hemat dari sisi produksi. Dapat disimpulkan bahwasannya digitalisasi penyiaran mampu meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran
yang efisien dan menghasilkan produk siaran yang maksimal. Pilihan model pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran dan menghasilkan digital dividen yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebarluasan dengan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat. Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus dituangkan dalam undang-undang yang materinya mengandung tentang penyiaran. Baiklah, hanya itu saja pandangan dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salah merupakan dari saya, kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.